Sebagaimana kita ketahui bahwasannya kehidupan dunia adalah ujian bagi seorang mukmin dan mukminah. Semua ujian dan cobaan yang dialami oleh seorang mukmin dan mukminah di dunia adalah kebaikan untuknya. Karena dengan berbagai ujian yang dialaminya akan menghapuskan dosa-dosanya, akan meninggikan derajatnya, dan akan memudahkannya masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatih pada ayat yang kelima, Allah menyatakan liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan mukmin laki-laki dan mukmin wanita ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Allah menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Yang demikian itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keberuntungan yang besar. Surat Al-Fatih pada ayat yang kelima ini diturunkan melalui pertanyaan dari Ikrimah radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun surat Al-Fatih pada bagian awalnya, yang mana saat itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tertahan untuk melakukan umrah di bulan Dzul Qa'dah tahun 6 Hijriyah. Mereka tertahan dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkatalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksud dengan kemenangan dalam ayat itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Qala ashabuhu, maka berkatalah sahabatnya itu Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu, hani'an mari'ah, selamat untukmu wahai Rasulullah. Bahwasanya ditahannya engkau dengan perjanjian Hudaybiyah ini adalah sebuah kemenangan untukmu. Fama lana, maka apa yang diperuntukkan, yang Allah turunkan, yang Allah berikan untuk kami. Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat tadi, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mukmin laki-laki dan mukmin wanita ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Tertundanya para sahabat untuk melakukan umrah karena perjanjian Hudaybiyah yang secara zahir merugikan kaum muslimin, ternyata di balik itu terdapat hikmah yang sangat besar yang menjadikan kaum mukminin dan mukminah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, diampuni semua kesalahan-kesalahan mereka. Dan ini merupakan keberuntungan yang besar. Ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang diterima, yang dialami oleh seorang mukminah ketika di dunia, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan, hendaknya dia senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukminah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Ketika dia meyakini rukun iman yang 6, dia mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, dan ketika dia menikah, dia mentaati suaminya, maka itu menjadikannya masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang muslimah dia salat yang 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya, dan dia mentaati suaminya, maka dikatakan pada hari kiamat, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Oleh karena itu, hendaknya seorang mukminah senantiasa berupaya untuk mentaati suaminya, selama itu bukan perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan besarnya hak suami atas istrinya. Beliau menyatakan dalam hadisnya, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh
memerintahkan manusia sujud pada manusia yang lainnya, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk berlutut sujud di hadapan suaminya. Bahkan digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqu zauji ala zaujatihi." Hak seorang suami atas istrinya, "Lau kanat bihi qarhatun falahasatha ma'addat haqqahu." Seandainya suaminya memiliki luka yang bernanah, kemudian istrinya menjilatinya, maka ini belum menunaikan hak dia sebagai seorang istri kepada suaminya. Bahkan pernah suatu ketika, ada seorang istri yang mengeluhkan suaminya. Maka Nabi SAW bersabda, "Unzuri aina anti minhu, yakni zauju, fa innahu jannatuki au naruki." Lihatlah bagaimana posisimu kepada suamimu. Bagaimana hikmahmu kepada suamimu. Karena sungguhnya suami adalah sarana seorang wanita mendapatkan surga atau neraka. Ketika seorang muslimah dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan mendapatkan seluruh yang ia inginkan, berupa makanan, tempat tinggal, dan berbagai kenikmatan surga yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Aku telah sediakan surga yang penuh dengan kenikmatan bagi para hamba-hambaku yang salih. Sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit dalam hati manusia.